ada sosok warna hijau itu keluar dari kamarnya. Tapi mungkin karena pas itu dia masih ngerasa kayak Halo, selamat datang di Klub Cerita Horor. Aku akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor nyata yang dialami sama orang-orang yang pernah ngobrol sama aku ataupun dari orang-orang terdekatku. Jadi bagi yang suka dengan cerita horor ataupun kalian ingin berbagi, silakan masuk. Aku bakal cerita tentang pengalaman horor keponakanku yang datang merantau ke Bali. Jadi memang pada dasarnya dia itu cowok yang agak sensitif sama hal-hal yang seperti itu. Jadi akhirnya pas dia dapat info kosan ini itu dari teman kerjanya, karena dia pengen cari tempat yang lumayan dekat dari tempat kerjanya itu. Akhirnya temennya ini nawarin dia di kos-kosan ini. Mungkin buat yang udah pernah ke Bali atau yang memang yang tinggal di Bali pasti tahu kalau misalnya di Bali itu pasti sering banget ada tempat-tempat yang sembahyangan itu, bukan pura ya, tapi kayak di Pelinggih kalau nggak salah. Maaf ya kalau memang salah ya, dikoreksi. Pelinggih kalau nggak salah. Pelinggih nggak ya? Nggak tahu juga sih. Pokoknya yang ditaruh di dalam kamar itu loh, bisa ditaruh dalam rumah itu. Nah jadi di dalam, karena yang mungkin ya kos-kosan yang dia ambil itu tuh kos-kosannya emang orang Bali asli. Jadi emang di dalam kamarnya dia itu ada tempat yang buat sembayangan itu. Jadi akhirnya pas temannya akhirnya bawa dia buat masuk ke kamar itu ngekos gitu, temennya dari awal udah bilang kayak kamu setiap hari lah setidaknya sembayangin tempat itu, kasih apa kayak rokok atau biskuit atau apa gitu. Jadi akhirnya ponakanku dalam hati cuma mikirnya gini, aku kan bukan Hindu gitu loh, gimana caranya aku buat sembayangin itu gitu loh. Jadi dalam hati ponakanku itu mikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya memang nggak pernah disembayangin sama dia. Jadi akhirnya pas awal-awal masih biasa aja, kayak pas masih tinggal di sana dia masih ngerasa biasa-biasa aja kan. Pas akhirnya suatu malam di sekitar jam-jam 2 subuh ya, dia tuh lagi tidur. Pas tidur itu dia kayak benar-benar baru mau ketiduran, tau kan orang yang benar-benar baru ketiduran mungkin kayak 5 menit kayak benar-benar berasa baru lelap banget itu, tiba-tiba dia kayak kaget banget sama suara bantingan pintu. Jadi dia kayak kaget setengah mati. Tapi sebenarnya kagetnya dia itu pas dia kebangun itu, dia tuh takutnya ada maling di kamarnya, di kamarnya dia gitu. Jadi pas dia bangun dia langsung ngeliat ke arah pintu. Jadi emang pintunya itu udah terbanting dan kebuka gitu, tau kan, kayak pintu yang dibanting buang gitu, akhirnya kayak kepental gitu. Tapi pas dia lihat gitu, dia tuh ngelihat ada ada sosok warna hijau itu keluar dari kamarnya. Tapi mungkin karena pas itu dia masih ngerasa kayak maaf ya agak terganggu tadi ya, namanya juga saya masih amatiran, jadi baru cerita aja udah merinding ketakutan sendiri. Kayak lanjut. Jadi akhirnya halo, ada nggak sih suaranya? Jadi pas malam itu sebenarnya di awalnya dia kaget, itu tuh sebenarnya dia takutnya tuh itu ada maling gitu. Tapi pas itu dia melihat kayak ada kayak bayangan asap warna hijau gitu keluar dari kamarnya. Tapi habis itu dia kayak tetap keluar ngecek kayak ada orang atau enggak, ada maling atau apa gitu. Ternyata nggak ada kan. Jadi akhirnya dia tutup pintu tidur lagi gitu. Udah, tapi setelah itu beberapa hari kemudian, maksudnya kayak besoknya dia biasa aja, tidur biasa aja. Kalau nggak salah setelah 3 hari apa 4 hari kemudian itu
dia tidur lagi, dia tidur. Jadinya dia pas di tidurnya itu dia mimpi. Jadi di dalam mimpi itu tempatnya itu kayak di dalam mimpinya itu tempatnya itu ada kayak di sekitarannya kosannya dia gitu. Dia ngerasa itu kayak dia ngelihat kayak pura yang ada di depan kosannya dia apa gitu loh. Jadi habis itu pas di dalam mimpi itu dia kayak selingat-selingkuh gitu, tiba-tiba kaosnya itu kayak ditarik dari belakang gitu. Jadi akhirnya dia ngeliat ke belakang. Pas dia ngeliat ke belakang itu, ini di dalam mimpi ya. Jadi di dalam mimpi itu dia bilang pas dia ngeliat ke belakang ada sosok yang narik bajunya. Ternyata sosok itu tuh berwarna hijau dan besar. Jadi pas itu dia kaget. Ponakanku sih nggak terlalu menjelasin ya kayak gimana bentukan dengan detail gimana ya sosok itu, cuma dia bilang sosok itu tuh warna hijau. Jadi sama kayak warna sosok hijau yang dia lihat waktu dia tidur itu. Jadi sosok itu di dalam mimpi bilang gini, hei kamu, katanya. Aku lupa hei kamu apa hei kamu anak baru atau apa, pokoknya ponakanku itu dipanggil sama dia, sama sosok ini. Dia bilang gini, kamu ingat kan 3 hari yang lalu ada yang banting pintu kamu di subuh-subuh? Nah, aku cuma mau bilang itu tuh aku, dan aku cuma mau bilang kalau keberadaanku tuh ada. Ya udah. Jadi akhirnya ya udah, jadi pas setelah udah mimpi itu ponakanku kebangun, dan akhirnya dia juga kayak ada rasa ketakutannya sendiri gitu loh. Jadi yang sebenarnya ada yang lucu dari hal ini, karena pada akhirnya sejak saat itu setiap pagi sebelum pergi kerja sama setelah pulang kerja, dia memang ponakanku memang tetap akhirnya nggak kasih sih, kayak tetap nggak ada sembayangin kasih rokok, kasih biskuit, kasih apa gitu. Cuma setiap kali dia pergi kerja dia pasti akan hadap ke tempat sembayangan itu dan bilang kayak aku pergi dulu ya gitu. Kalau dia pulang kerja dia juga bilang kayak aku udah pulang gitu. Sebenarnya dalam hati ponakanku kayak kok aku kayak orang tolol yang ngomong sendiri, tapi maksudnya dia kayak dia coba buat menghargai gitu loh. Ya udah, sejak saat itu dia udah nggak pernah lagi diganggu. Jadi ini ya cerita pertamaku ya teman-teman. Makasih yang udah nonton. Terus siapa tahu ada yang mau cerita, bagi cerita pengalaman horornya juga bisa cerita ke aku, ntar aku ceritain lagi. Oke? Kasih, dadah. Halo, selamat datang